Dan katanya truk ini itu menyeret dia hingga wajahnya itu bisa dilihat hancur sebelah kanan. Jadi kayak ketarik, bajunya itu tersandal dan ketarik teman-teman. Iya, tertarik sampai tulang kepala yang sebelah sini tuh ya teman-teman, yang sini itu kelihatan kulitnya itu terkelupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya eksklusif berada nggak jauh dari tempat saya. Ini berjarak sekitar 4-5 km teman-teman. Ini kenapa kok Mr. X jauh-jauh datang, maksudnya itu 4-5 km datang ke sini untuk hal sepele ya teman-teman. Ini memang hal sepele, tapi karena ini masih berhubungan dengan bisnis saya teman-teman ya. Jadi ini adalah kayu-kayu yang sudah saya beli teman-teman dari pemilik tanahnya langsung teman-teman. Ini kayu-kayu yang sudah saya beli semuanya, itu di belakang juga ada. Jadi bisa dikatakan kalau di sini itu tukang garet ya teman-teman, ataupun tukang pikul ya, pikul kayu-kayu ini. Jadi saya itu memiliki sebuah bidang ya teman-teman ya, di sebuah bidang di perkayuan juga ada teman-teman. Saya memiliki bisnis ya, jadi kegiatan saya itu tidak hanya kayak di sosial media aja ya teman-teman, ataupun di dunia digital aja, tapi di dunia nyata saya bisnisnya itu di perkayuan juga ada ya teman-teman ya. Jadi ini kayu yang sudah saya beli, dan ketika mau diangkat teman-teman, dinaikkan ke sebuah truk ya teman-teman, ini sudah dinaikkan setengah. Tapi yang dianehnya itu orang-orang saya, dia berkata kalau yang selanjutnya itu nggak bisa dinaikkan. Dan ketika mau dinaikkan, tiba-tiba ada sebuah gambar ya teman-teman, katanya itu gambarnya gambar anak kecil. Gambar anak kecil itu terbang sendiri teman-teman, kayak layang-layang, tapi ini bukan layang-layang, nggak ada talinya, jadi melayang sendiri gini teman-teman. Ini saya nggak tahu ini maksudnya apa. Makanya dari itu saya di sini ya teman-teman ingin mencari tahu kenapa kayunya kok makin berat. Ini sisa setengah, ini di belakang mas kameramen saya pun ada lagi ya. Ini itu juga ada ya, masih banyak teman-teman ya. Tapi setelah saya sampai di sini ya, ini nggak ada apapun teman-teman, nggak ada sesuatu hal yang aneh. Biasalah teman-teman, kalau saya ada di sini pasti kayak semua kejadian aneh itu menghilang. Apakah mereka takut dengan saya atau gimana, saya nggak tahu teman-teman. Wallahu alam, ini hanya Allah yang tahu tentang semua ini. Yang jelas saya ingin mencoba menyelesaikan kenapa kayu ini nggak bisa diangkut teman-teman. Nah ini kalau nggak diangkut-angkut kan saya kasihan ke pengguna jalan yang lain gitu teman-teman. Kayak truk yang lain yang mau lewat itu nggak bisa ngangkat benda yang di sana. Soalnya ini kan nanti kalau terlalu lama di sini akan menutupi jalan ya teman-teman ya. Saya sih nggak masalah kalau kehilangan uang segini untuk membeliin kayu ini, nggak bermasalah ya, namanya bisnis itu ada untung dan ruginya teman-teman. Saya sudah anggap biasa. Tapi kalau sampai mengganggu nanti yang dikatakan buruk itu saya teman-teman. Oh itu kayu-kayu dari Mr. X itu yang sudah dibeli nggak diangkut-angkut. Nah itu kan saya jadi mengganggu, nanti saya dapat dosa banyak. Makanya dari itu saya harus mencari tahu. Ini mas kameramen tolong keliling ya, ini bisa dibuktikan kalau memang nggak ada apa-apa di sekitar sini ya, nggak ada apa-apa. Ya kan, nggak ada apa-apa. Ini yang dianehkan itu seperti itu, nggak ada apa-apa. Dan nggak ada gambar yang katanya ada gambar anak kecil terbang, itu nggak ada. Makanya dari itu saya akan mencoba menarik yang tadi itu datang untuk datang lagi. Mudah-mudahan sih bisa. Allah, ini pasti ada alasannya. Kalau saya mengangkat sendiri nggak kuat teman-teman. Ini kayu gede banget. Tuh. Hanya bergerak. Iya, bergerak kecil. Tuh. Saya nggak kuat angkat ini. Terus terang saya nggak kuat. Ini harus ada 3 atau 4 orang untuk mengangkat kayu-kayu ini teman-teman ya. Biasanya ini kayu dipikul sama 2 orang teman-teman, karena mereka itu sudah terbiasa, punggungnya itu sudah kuat. Saya
mungkin belum keahliannya ya. Semua keahlian itu kayak di bidang fisik itu bisa diselesaikan dengan cara berlatih gitu teman-teman. Nggak apa-apa, wujudlah. Wujudlah. Kalau kamu tidak berniat mengganggu saya kan nggak akan mengganggumu kok. Wujudlah. Saya ini manusia cinta damai. Dengan makhluk sepertimu pun saya pun damai. Kalau kamu memang tidak mengganggu. Ya. Saya memanggil kamu, khusus saya mengundang kamu. Yaumul alam goib. Panggilkan dia. Mas Kameramen. Assalamualaikum. Ibu, kenapa wajah ibu rusak? Dan kenapa ibu megang ini? Jadi ibu yang tadi mengganggu. Kenapa? Oh, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ibu ini bilang jangan sampai dinaikkan semua kayu ini ke truk itu, karena kalau bebannya terlalu berat, truk itu remnya itu nggak akan sekuat yang masih ringan teman-teman. Dia berkata seperti itu. Dan untuk gambar ini, kenapa ibu tergambar ini? Ini peninggalan dari ibu satu-satunya. Hah? Benarkah? Jadi teman-teman, ibu ini korban dari keseretnya oleh truk yang mengangkut ini teman-teman. Ini terus terang ya teman-teman ya. Ini truk ini memang baru pertama kali saya sewa untuk mengangkut ini teman-teman. Soalnya truk yang biasa saya sewa untuk mengangkut kayu-kayu ya teman-teman, itu di ini teman-teman sedang berada di luar kota. Kalau yang ini pun rekomendasi dari teman saya. Katanya ini ada satu truk nganggur punya temannya dia itu. Dan katanya truk ini itu menyeret dia hingga wajahnya itu bisa dilihat hancur sebelah kanan. Jadi kayak ketarik, bajunya itu tersandal dan ketarik teman-teman. Iya, tertarik sampai tulang kepala yang sebelah sini tuh ya teman-teman, yang sini itu kelihatan kulitnya itu terkelupas. Yang tertarik hanya ibu ini. Jadi ibu ini dia itu habis melakukan ini teman-teman, kayak jalan ke sebuah pasar malam ya, bisa dikatakan tempat pasar malam hiburan ya. Itu yang ya semua orang tahu lah ya, itu namanya pasar malam itu apa ya. Mereka bersama cucunya sedang melukis ini teman-teman. Ini yang terakhir dilukis ini. Dan ketika mau pulang ya teman-teman ya, ini kan memang ini teman-teman, pasar malam itu kan di sebuah lapangan. Nah lapangan itu kan ada tikungan terus turunan gitu teman-teman. Nah ibu ini pulang, dia itu naik sepeda teman-teman, naik sepeda di Ayuh. Sudah berjalan sekitar 500 meter, itu ada truk ya yang bermuatan, yang muat ini saya nggak tahu muatannya kayu atau apa. Itu kata ibu ini, itu remnya itu nggak berfungsi dengan baik. Jadi ibu ini kayak tercandal bajunya, tapi di
Itu kan pintu truk kan ada ini ya teman-teman ya, di bagian belakang itu pasti ada kawat-kawat gini kan yang buat anu tali kan. Nah itu tercantel, lalu dia kayak keseret, jatuh, putunya ini ataupun bisa dikatakan cucunya itu terlempar ke kiri dan dia terlempar ke kanan dan ketarik terus. Ini yang berada di keranjang sepeda depan itu terbawa oleh dia dan dia meninggal seketika itu. Yang diketahui, ketika diketahui dia meninggal terseret beberapa puluh meter dan bajunya itu sobek. Mungkin ininya udah lepas kali ya teman-teman. Dan yang menyeret itu nggak ketemu yang mana. Soalnya di jalur itu juga jalur provinsi, sepi, tapi sekali ada truk, ya memang jalan itu penuh dengan truk gitu teman-teman. Kayak jarak 50 meter ataupun jarak sampai sekian meter itu jalur, memang jalur-jalur truk gitu teman-teman. Ya makanya dia selalu menjaga truk itu supaya jangan memakan korban lagi. Seperti itu teman-teman. Apakah benar itu niat kamu? Bukannya kamu itu ingin membalas dendam, maksudnya seperti itu? Oh, enggak ada dendam. Kamu hanya ingin melindungi orang-orang. Oh. Boleh saya lihat gambarnya? Teman-teman, ini gambarnya seperti ini. Ini gambar yang terakhir dia gambar bersama cucunya. Ini mengerikan sekali ya teman-teman ya. Cucu nenek usia berapa tahun? Oh. Jadi cucunya itu berusia 7 tahun teman-teman. Ini mungkin masih baru SD ya teman-teman ya. 7 tahun. Jadi ini gambar dia. Tapi cucunya masih hidup. Oh masih. Neneknya yang sudah tiada teman-teman, yang terseret. Ini bisa dilihat ya. Ini dari sini tuh tulang tengkoraknya itu kelihatan, kulitnya itu hilang teman-teman. Astagfirullah. Iya, iya. Oke, kalau begitu sih saya setuju. Oh, oh seperti itu. Oh jadi teman-teman, ini nenek cukup mulia. Dia nggak mau membalas dendam kepada truknya ya teman-teman dia. Kenapa? Karena waktu yang menyenggol dia itu sopirnya itu bukan yang memegang truk ini ya teman-teman. Jadi sopirnya itu kayak sopir lain ya. Makanya dia itu nggak mau, selalu berganti-ganti. Jadi mungkin saya pun nggak tahu ini truk milik siapa yang mengangkut kayu-kayu saya. Saya nggak tahu ini truk milik siapa. Tetapi ya teman-teman, sopir truk itu bisa ganti-ganti teman-teman. Kalau memang nggak menguasai skill truk yang dia bawa, ya akan berakibat fatal gitu teman-teman. Memang semua truk itu nggak semua remnya itu sama, ada yang keras, ada yang lembut gitu teman-teman. Kayak mobil pun seperti itu. Jadi kalau muatannya berat, ya akan berbeda. Atau mungkin waktu itu muatannya udah cover kapasitas, jadi kayak di rem itu kayak lamban banget gitu teman-teman. Jadi karena itu kamu tidak ini, kamu gak mengejar orang itu. Oh iya, baik. Mulia sekali kamu ya. Oke, ini saya kembalikan kamu ya. Oh jangan, kamu mau titip ini buat cucumu? Baiklah, saya terima lagi.
Saya akan mengantarkan ini ke cucumu. Tinggalnya di mana? Oh, ternyata ini tinggal di Subang, teman-teman. Ini jauh loh dari tempat saya. Jadi truk ini memang perjalanannya mungkin jauh-jauh ya. Oh, nama cucunya siapa? Lisa. Orang yang nabrak kamu siapa? Oh, orangnya bernama Bapak Reno. Oke. Oke. Ini memang nggak seberapa ya, Nek ya. Tapi sesuai amanat nenek dan anak nenek bisa tenang, saya akan memberikan ini kepada cucu nenek yang bernama Lisa. Memang saya nggak akan menjumpai cucu nenek langsung di Subang, tapi saya akan mempacking ini dengan kayu dan akan saya kirimkan ini ke cucu nenek lewat pos ya, Nek. Soalnya ini terlalu jauh. Juga barang yang dikirim itu berbentuk benda. Kecuali makhluk hidup, saya akan mengantarnya sendiri. Iya, Nek. Yang jelas, nenek itu tenang. Jangan mengganggu bisnis saya. Oke, kalau itu pesan nenek, saya nggak akan menggunakan truk itu lagi. Iya. Baiklah, Nek. Kalau memang seperti itu. Nenek berarti ikhlas ya. Alhamdulillah, dia ikhlas teman-teman. Dia ikhlas. Dia cuma mau menjaga truk itu tidak over kapasitas supaya di rem itu nggak merugikan orang lain. Jadi nenek selalu berada di truk itu. Makanya tadi saya cari di sini nggak ada. Oke, kalau nenek mau kembali ke truk itu, silahkan, Nek. Tapi saya mohon izin, jika memang engkau tidak mengganggu bisnisku, maka jangan ganggu pekerja-pekerja saya. Ya, baiklah, Nek. Ya, silahkan nenek boleh pergi sesuka nenek. Iya, Nek. Insya Allah. Saya bantu ya, Nek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Ini nggak akan ke Subang teman-teman, tapi saya hanya akan memaketkan ini. Nanti akan saya tulis ya buat cucu yang kehilangan neneknya, terus yang menggambar ini. Kalau kalian melihat video saya, berarti ini teman-teman, kiriman dari nenek kalian. Ya, ini ya menggambar lumayan pinter ya teman-teman ya, cantik juga cara menggambarnya. Ini Osin ya. Ini nggak tahu saya tentang dunia perkartunan, saya nggak tahu. Soalnya saya nggak pernah lihat kartun ya, kecuali Doraemon ya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini ada ya orang yang sebaik nenek ini ya. Mungkin dia merasa dirinya sudah tua, mungkin ajalnya seperti ini. Dia selalu menjaga truk itu agar tidak memakan korban lain lagi. Sungguh mulia ya. Mudah-mudahan surga jaminannya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Saya Mr. Ek berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.